sakral banget sebenarnya. Orang yang mendapat atau mengemban gelar ulama seharusnya adalah orang yang punya keilmuan yang tinggi. Adab dan akhlak mereka juga harus bagus karena mereka adalah panutan umat. Sama seperti ketika orang mendapat gelar habib atau kiai, dan ini bukan gelar sembarangan. Ini beban yang sangat besar karena pertanggungjawabannya juga sangat besar. Jilat tangan Bahar, pegawai Absek langsung dipecat. Radikalisme di bandara sangat bahaya. Ditulis oleh Manuel dari seaworld.com. Jangan timpakan akibat dari kelakuan burukmu kepada orang lain. Tapi ya dasar kadrun. Mereka yang berulah, tetap aja Jokowi yang salah. Petugas bandara yang jilat-jilat tangan Bahar akhirnya dipecat. Ada 3 orang dari pengamanan aviasi yang divideokan menjilat-jilat tangan Bahar yang merupakan tokoh radikal yang pernah menjadi terdakwa kasus penganiayaan anak di bawah usia. Kita melihat bagaimana tindakan yang tidak profesional ini menjadi sebuah tindakan yang harus diberikan sanksi dan hukuman yang paling berat. Tapi karena ini tidak melanggar hukum, maka hukuman yang paling berat adalah hukuman sosial dan hukuman pemecatan. Kenapa mereka dipecat? Biasanya orang-orang mempertanyakan hal ini dan wajar saja karena kenapa harus dipecat padahal cuma jilat-jilat doang. Tapi saya kira ini bicara tentang etika dan peperangan terhadap radikalisme yang terjadi. Radikalisme di Indonesia sangat tinggi dan meresahkan, bahkan karena radikalisme Piala Dunia U20 berhasil digagalkan oleh mereka. Gara-gara timnas Israel yang akan datang ke Indonesia dan ditolak oleh kader partai PDIP dan PKS, FIFA pada akhirnya menjadikan itu salah satu alasan terkini membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah. Tentu hubungannya dengan para penjilat tangan Bahar Smith sangatlah erat, yakni radikalisme yang didewa-dewakan dan dielu-elukan. Petugas security aviasi memberikan pelayanan istimewa terhadap Bahar Smith di bandara. Dalam video berdurasi 35 detik tersebut terlihat Bahar baru saja turun dari pesawat dan ada sejumlah petugas yang jilat-jilatin tangan dia yang merupakan terpidana kasus penganiayaan remaja. Setelah itu 2 atau 3 petugas berseragam langsung mengawal ketat Bahar dari Garbarata alias Jet Bridge atau lorong penghubung antara pintu pesawat dengan bandara. Dan di video yang potongan lainnya kelihatan banget para petugas itu tunduk-tunduk seperti ketemu sama orang penting saja. Keamanan bandara justru diragukan dengan tindakan para petugas aviasi yang justru mengamankan tokoh radikal. Tapi pada akhirnya ada berita bahwa petugas tersebut dipecat. 3 orang sudah dikeluarkan karena terindikasi dengan radikalisme, yakni cium-cium dan jilat-jilatin tangan Bahar. Di dalam bandara sendiri kita seharusnya tahu bahwa radikalisme itu sangatlah menjadi ancaman besar bagi penerbangan. Apalagi peristiwa-peristiwa di mana pesawat dibajak oleh kaum radikal yang sampai pada akhirnya menabrakkan dan menghancurkan World Trade Center di Amerika. Kita tahu bahwa penerbangan dan radikalisme itu harus terpisah sejauh-jauhnya. Bahkan bercanda soal peledak saja akan membatalkan sebuah penerbangan dan orang yang bercanda itu akan diproses hukum dengan sangat amat berat. Karena yang namanya penerbangan haruslah mengikuti kaidah zero tolerance alias toleransi nol terhadap hal-hal yang berkait dengan ancaman peledak. Kita melihat bagaimana negara ini masih gampang banget digoblok-goblokin sama tokoh-tokoh radikal seperti Anies Baswedan, Bahar, dan Rizik. Masih banyak kok partai-partai yang terindikasi dengan radikalisme dan pengacaunisme. Gak perlu disebut, kalian googling saja pasti dapat. Dan pada akhirnya kita harus memahami bahwa perlakuan istimewa kepada Bahar itu justru adalah ancaman bagi penerbangan dan bandara di seluruh Indonesia. Apalagi orang ini pernah ngatain presiden yang merupakan orang yang mendirikan dan membangun bandara banyak di Indonesia dengan sangat amat kasar. Kurang ajar sekali, bukan? Jadi pemecatan ini adalah sebuah hal yang seharusnya lumrah dikerjakan karena bicara tentang keamanan nasional, dikawal seperti layaknya orang penting dan tangannya dijilat-jilat seperti ketemu sama dewa saja. Kira-kira mereka ini kenapa bisa begitu ya? Karena saya yakin yang namanya radikalisme merupakan sebuah hal yang gampang diterima dan dijadikan alat untuk mendapatkan kekuasaan lewat isu agama. Terbukti di Jakarta dengan kemenangan Anies Baswedan, bukan? Dan setelah dia terpilih, kota Jakarta jadi hancur lebur, berantakan. Seharusnya orang-orang seperti Bahar dan Abdul Somad harus dilarang untuk melakukan penerbangan karena memang mereka merupakan ancaman bagi penerbangan internasional.
Lihat saja, itu Abdul Somad sampai dideportasikan karena dianggap sebagai ancaman bagi negara Singapura. Main-main dengan penerbangan tentu akan mengakibatkan ancaman kepada penumpang yang tak berdosa. Saya berharap kita semua sama-sama bisa memerangi radikalisme dan para pejabat-pejabat penerbangan boleh segera bersih-bersih radikalisme dari negara ini dan tempat kerja yang sangat berisiko, khususnya penerbangan. Negara ini harus bebas sebebas-bebasnya dari radikalisme dan pengacau. Apalagi Bahar pernah mengatakan bahwa dia suruh orang untuk buka celananya Presiden Joko Widodo. Ini kan sudah kurang ajar banget dan menjadi sebuah ancaman nasional. Masalahnya Kapolri nggak berani nangkep ya. Petugas itu dipecat dan harus mendapatkan akibat dari tindakannya. Jilat-jilatin Bahar dan menunjukkan bahwa radikalisme itu ada di bandara. Bagaimana kalau menurut Anda? Kamis 23 Maret 2023, ini hari pertama bulan puasa Ramadan. Saya dan Habib Y. Al-Jufri berada di Baso. Nih. Tindakan intoleransi, orang yang memaksa menutup warung di bulan puasa, minta dihormati? Ditulis oleh Daeng dari SeaWorld.com. Udah bisa tutup, bisa. Dikunci, nggak bisa. Emang tutup, nggak ada kegiatan di dalam. Ada gangguan gitu loh. Paling manajemen nggak ada tempat kalau. Iya. Pasti tutup. Pasti tutup. Ini adalah tidak berhasil. Tapi yang namanya sudah passion, hobi, keinginan, kegelisahan, atau memang profesi, ya mau bagaimana lagi? Saya juga kan lagi belajar untuk agar tidak terlalu, lagi belajar sabar lah intinya. Udah lebih dingin lah. Iya, jadi kemarin ceramah-ceramah saya itu agak lebih dingin dibandingkan dengan yang dulu-dulu. Karena saya belajar sabar, belajar tahan diri. Karena saya temperamen itu sifat jelek. Saya nggak tahu ya. Memang makan di bulan Ramadan tuh mungkar gitu, maksiat. Saya duga sih enggak. Sebuah warung yang lagi jualan dipaksa tutup oleh seseorang. Kata orang itu, hormatilah orang yang lagi puasa. Orang itu tidak terlihat wajahnya dalam rekaman video berdurasi pendek. Hanya suaranya saja yang terdengar dengan nada arogan. Katanya, kalau tidak salah begini, tidak ada sopan santunnya kalian ini, orang-orang pada puasa. Goblok, bubar. Kata bubar dengan bentakan yang keras. Karena warung es itu belum bisa tutup langsung karena masih ada pembelinya. Si orang ini lalu membentak lagi. Tutup, tutup. Di luar bulan puasa saya kapan pernah mengganggu. Saya perhatikan warung ini dari kemarin. Kalau mau buka sore jangan pakai kursi-kursi kayak gitu. Sore silahkan buka jam 5, gak usah pakai kursi. Begitulah rekaman pendek yang beredar. Biasanya, orang-orang yang berani mau menutup warung seperti ini adalah dari ormas yang sudah dinyatakan terlarang. Ormas yang mengganggu ketentraman bisa saja terlarang dengan keputusan pemerintah, tapi orang-orangnya masih bisa melakukan tindakan seperti pada video itu. Orang-orang ini bergerak berdasarkan apa yang sudah masuk dalam pikirannya. Orang-orang yang dari ex-ormas terlarang dan yang belum terlarang itu tampaknya beragama dengan arogan. Karena mereka merasa jumlahnya begitu banyak, maka inilah yang dijadikan patokan bahwa mereka kuat. Mereka sangat berdampak besar terhadap politik di negeri ini. Jargon-jargon agama dibajak demi arogansi dirinya. Agama dibajak sesuai keinginannya. Yang tidak sesuai dengan keinginannya beragama, maka wajib disingkirkan. Pemaksaan menutup warung adalah contoh beragama dengan cara itu. Patut diduga keras bahwa orang seperti ini berpuasa menurut pemahamannya sendiri. Mereka berpuasa menurut egonya sehingga minta dihormati. Dan kenapa mereka begitu arogan, sok pembela orang-orang puasa? Padahal banyak orang-orang yang berpuasa tidak terlalu terganggu dengan adanya warung-warung yang buka. Kalau memang sudah niat mau berpuasa, maka seseorang tidak akan mendatangi warung untuk beli makanan kecuali waktu buka puasa. Jika seseorang sudah niat berpuasa, meskipun sedang melintas di depan warung makanan, tentu tidak akan menggubrisnya. Karena niatnya berkata, saya lagi puasa. Meski makanan itu memang menggiurkan, tapi yang namanya puasa, kalau sudah niat, maka harus dijalani.
Ibadah puasa adalah ibadah antara seseorang dan Allah, ibadah yang hanya Dia dan Allah tahu. Sehingga sah atau tidaknya puasa seseorang adalah hak Allah memberinya ganjaran. Ibadah puasa bukan ibadah pemaksaan, apalagi penindasan, karena puasa adalah mengendalikan diri. Latihan mengendalikan diri sangat besar manfaatnya. Kalau hampir semua orang Indonesia paham ini, maka orang-orang seperti yang ada dalam rekaman video itu sudah tidak ada lagi. Jika orang paham inti ibadah puasa, maka sikap-sikap arogan seperti pada video pemaksaan menutup warung itu bakal tidak akan ada lagi. Kalau orang seperti itu minta dihormati dengan cara menutup warung, maka bisa saja orang yang mengaku puasa bisa ngumpet-ngumpet, minum dan makan di tempat yang tidak terlihat manusia lain. Maka percuma juga memaksa menutup warung kan? Jadi puasa adalah ibadah yang menekankan pada diri, atau dikenal juga dengan pengendalian diri. Ibadah puasa itu berangkat dari diri sendiri, kemudian dengan latihan yang intens dan sering, maka efek sosial di masyarakat bisa semakin bagus. Alangkah indahnya jika hampir semua manusia terlatih mengendalikan dirinya, maka kekacauan tidak akan terjadi. Namun, ya, ada kondisi di mana orang berpikir bahwa dengan adanya konflik maka di situ ada keuntungan. Maka soal pengendalian diri tidak menjadi perhatian. Yang ada justru bagaimana mengendalikan massa yang cenderung dungu menjadi ke arah yang diinginkan. Dan pada buntutnya adalah memperoleh keuntungan fulus. Jadi, lagi-lagi fulus. Orang-orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya pada saat puasa maka sudah batal puasanya. Dalam puasa, mengendalikan diri bukan hanya untuk urusan makan dan minum, tapi juga mengendalikan perbuatan. Bahkan pasangan suami istri diminta mengendalikan diri khusus di siang hari. Jadi ini kayak latihan, dan ini bagus. Sepasang suami istri bisa menghindari kebosanan kan? Yang perlu dikendalikan juga adalah kata-kata yang keluar dari mulut agar tidak menjadi sampah atau dosa-dosa yang terus berserakan. Ketika seseorang emosi karena melihat hal-hal yang tidak sesuai keinginannya, maka pikirannya yang sudah terisi dengan berbagai kata-kata umpatan bisa jadi akan dikeluarkan dari mulutnya. Maka kalau seseorang tidak bisa mengendalikan dirinya, maka dengan leluasa kata-kata kotor itu pun muncrat begitu saja dan didengarkan atau dibaca orang lain yang juga akan bisa terpengaruh. Maka terjadilah pandemi dosa. Jadi inti dari puasa adalah mengendalikan diri. Tampaknya orang yang ada dalam rekaman video itu tidak bisa mengendalikan dirinya sehingga membentak pemilik warung dan memaksanya agar tutup. Jika orang ini bisa mengendalikan dirinya, maka tidak terlalu terganggu dengan pedagang itu. Para pedagang ini bisa saja sedang berjihad untuk keluarganya, berjihad mencari nafkah buat keluarganya. Bisa jadi para pedagang itu sedang dalam keadaan berpuasa sambil jualan minuman dan makanan. Ini tentu sangat berat bila dibandingkan dengan orang yang ada dalam rekaman video itu, yang seenak udahnya melarang dan memerintahkan menutup warung. Oh, Indonesiaku, semoga bisa sembuh dari mabuk agama yang suka memaksa orang lain harus paham dengan apa yang diinginkannya. Bagaimana kalau menurut Anda?